Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari kita belum sempat untuk menyaring. Ini kondisi endapan dari material yang beberapa hari yang lalu kita saring. Nah, berdasarkan literatur yang ada mengatakan bahwa soda api itu menetralkan asam, dan soda api yang diturunkan ke asam akan menghasilkan garam, sehingga kemungkinan kalau memang dalam larutan yang kita buat ini ada unsur logam, berarti kemungkinan besar logam yang akan mengendap itu adalah logam yang bisa mengendap dengan menggunakan garam. Dengan kata lain, endapan ini kemungkinan besar adalah endapan perak, karena selama ini kalau kita mau mengendapkan perak, kita menggunakan garam. Padahal soda api yang dimasukkan ke larutan asam akan menghasilkan garam, sehingga kemungkinan besar yang ada dalam larutan ini adalah kalau menurut teori ya logam perak. Nah, mungkin kita bisa saring nanti, pisahkan airnya dengan endapan dari material yang ini, endapan lumpur dengan ya, kalau ada perak mungkin itu perak. Nah, cuman sekarang kemarin saya pergi kerja bakti, membersihkan lapangan, dan saya mendapatkan banyak sekali paku. Nah, paku-paku ini saya kumpulkan. Ini mungkin kita akan rendam, dan larutan dari paku ini mungkin suatu saat kita bisa gunakan untuk membuat cairan pengendap. Nah, cairan yang kita gunakan selama ini biasanya paku itu kalau kita rendam seperti waktu sekarang, besok pagi setelah kita lihat sudah habis semua menjadi air. Sekarang kita coba-coba akan rendam. Ini adalah air aki bekas yang
beberapa hari yang lalu kita sempat menguras aki dan air kurasannya itu kita kumpulkan. Nah, kita tetap akan menggunakan metode yang selama ini kita gunakan. Ini CaCO3 ini mungkin kita bisa jadikan indikator untuk menentukan tingkat besaran logam yang ada dalam sebuah material. Karena selama ini kalau kita merendam logam yang memang logam jadi, ini habis sempurna. Habis ini, tidak ada yang tersisa. Tidak sama kalau kita merendam batuan atau pasir. Mungkin karena tingkat kadar logamnya itu kurang. Cuman kalau kita merendam memang logam betulan, logam yang jadi, untuk ukuran sebegini mungkin masih kita bisa tambah. Besok atau lusa ini habis ini, semuanya jadi air. Berarti ini CaCO3 ini tereduksi atau teroksidasi dengan logam yang ada. Kita akan tambah garam, ini saya rasa sudah cukup banyak. Kita tambahkan juga pupuk KNO3. Ini mungkin besok atau lusa semua paku ini akan larut jadi air. Kita tambah lagi. Padahal air aki yang kita gunakan ini adalah air aki bekas bilasan dari pembersihan aki tenaga surya yang kita bersihkan karena sudah kurang menyimpan. Kalau kita melihat reaksinya masih cukup kuat. Nah, terkait yang ini kemarin ada yang berkomentar, cuman dia menggunakan bahasa asing, saya sendiri tidak tahu apa artinya. Saya minta tolong sama teman untuk diartikan. Ternyata saya ketawa sendiri karena beliau itu mengomentari kain ini. Memang dulu waktu kita mencoba, kita menggunakan kain kudung, dan ini memang kalau saya lihat ini cukup tebal dan mungkin bisa jadi masih ada material yang turun, cuman ini terlalu tebal dan rapat sehingga
mungkin material yang masih bisa turun itu sudah tertahan di sini. Mungkin seandainya ini lebih tipis, dalam wadah plastik itu ada yang kita tempati untuk menampung air, mungkin akan banyak hal yang begini. Cuman satu hal yang pasti, bahwa mungkin kita ini bisa saja salah menganalisa atau salah menyimpulkan. Cuman satu hal yang pasti, kita tidak berbohong tentang apa dan bagaimana kita melakukan hal yang semacam ini, hal semua ini. Karena saya sendiri berpendapat, walaupun di dunia ini kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita lakukan selama ini, tapi mudah-mudahan di hari kemudian, dengan kita membagi pengalaman, kita mendapatkan balasan di hari kemudian. Jadi kesimpulan kita pada kesempatan kali ini, saya pribadi mungkin bisa saja salah dalam menyampaikan sesuatu, menyimpulkan sesuatu terkait dengan pendapat-pendapat saya. Cuman satu hal yang pasti, insya Allah saya tidak berbohong terkait dengan mengenai apa yang kita lakukan selama ini. Karena yang kita lakukan ini berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya alami, dan apa yang saya rasakan selama kurang lebih hampir 10 tahun terakhir. Sejarahnya, kenapa saya terlibat dalam hal-hal yang seperti ini. Dulu ada sebuah sekolah madrasah sanawiyah swasta yang kebetulan kekurangan staf pengajar, dan Bapak Kepala Sekolah pada saat itu memanggil saya untuk mengajar mata pelajaran IPS terpadu. Nah, dalam mata pelajaran IPS terpadu itu ya disinggung hal-hal sejarah, geografi, ekonomi, alasan-alasan kaum imperialis datang ke Indonesia, itu kita pelajari, sehingga sampai pada kesimpulan yang seperti ini. Pada satu ketika, salah seorang orang tua siswa mengajak saya ke lokasi dekat kebunnya, yang selama ini dia penasaran bahwasanya banyak sekali kilauan-kilauan warna kuning di sungai. Ya, karena saya penasaran, ya saya penuhi undangan beliau. Kesan pertama setelah saya melihat sungai itu, saya mengatakan kepada salah seorang orang tua siswa bahwa kalau saya melihat ini, apa yang kita lihat ini sebenarnya adalah sudah uang. Cuman yang kita tidak tahu sekarang nilainya, angkanya itu berapa. Seperti selembar kertas uang, belum ada nilainya, belum ada yang tertera di situ. Tapi saya pastikan pada saat itu bahwasanya apa yang kita lihat sekarang ini adalah sesuatu yang ada harganya, ada nilainya. Jadi saya rasa untuk kesempatan ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada salah-salah, ya itulah keterbatasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.